misalkan daripada Arab tuh, ada yang ngefans ke kau. Tapi Mungkin kalau banyak misal- tuh. Dan aku penasaran kenapa dia nggak lebih ngefans ke kau gitu. Oh enggak sih, gue nggak pernah percaya gitu. Ya udah, lah nanti aja. Enggak, maksudnya gini. Gini. Ini ya. Gue jelasin. Kalau orang ngefans sama gue, aneh. Why? Gue jelasin. Arab ada karyanya. Oke. Lu ada one man show lu drummer, skill set, segala macam. Apapun itu, oke. Juga pro player. Oke? Total. Atau at least pernah jadi pro player. Oke? Gary, DJ, semua bisa. Ya kan? Halo MC. Gue apa? Berarti yang kau lihat achievement. Gini, gue lebih seneng kalau misalnya orang suka Baby Don't Go. Baby Don't Go. Gue udah sampai lupa leh. Ayo Gary. Happy birthday, Dava Alvin. Birthday Selamat Dava ulang tahun, Dava Alvin. Alvin. Happy birthday Dava Alvin. Terus lanjut ya. Ini kan dengeran nggak sih? Mukanya itu ya, muka YB. YB ya, padahal bukan lagu YB tuh. Aduh, rambut gue udah mulai panjang dah. Ya apa gitu, gue nggak Nah ngerasa. itu, nih aku bisa jelasin. Gue tuh sangat iri. Sebenarnya gue sangat iri tuh ketika ada bintang tamu musik. Ya tadi contoh Lucy gitu. Ada achievement. Gue tahu lagunya, tahu beberapa. Tapi bukan yang kayak apal banget. Karena ya satu gue satu lagu ya. Oke. Oke, karena gini, gue nggak ngerasa dari dulu gue tuh punya satu karya atau satu skill set yang gue punya yang bisa gue banggakan di internet yang bisa menjadi alasan kenapa orang suka. Oke. Aku bisa jawab. Apa? Gak usah orang lain. Aku bisa jawab. Kita main analogi yang paling simpel aja deh. Oke. Aku pernah nanya ke anakku yang kedua, si Dari Teresia. Bukan aku sih yang nanya. Greta yang Greta. nanya. Gak kelar-kelar nih. Greta nanya, kenapa kamu ngefans sama Reggie? Milk nih. Ya, Reggae. Greta nanya gitu. Jawabannya, enggak, aku ngefansnya sama ayah. Padahal dia, si Tere ini nggak tahu aku bikin apa. Nggak tahu achievement apa. Kadang untuk ngefans sama seseorang, itu hanya lewat kepribadian aja udah cukup. Pribadi ya. Dengan adanya maraton ini, orang jadi tahu sehari-hari kau kayak gimana. Walaupun oke lah itu nggak 100%. Anggap itu cuma 30%. Tapi orang udah cukup untuk ngefans sama seseorang gara-gara apa yang dia lihat. Si Terison kalau menghadapi masalah kayak gini. Oke. Kalau bikin sesuatu kayak gini. Kalau ngobrol sama orang kayak gini. Pemikirannya kayak gini. Menurutku itu udah cukup. Itu udah cukup tuh menurut lo. Menurutku udah cukup. Karena menurut gue itu nggak cukup buat gue. Karena apa ya? Gue gini, kayak contoh gue ya. Gue tuh nggak pernah idolain orang atau fans sama seorang. Ya kita pasti punya idola lah. Ya kita nggak usah ngomong klise. Idola gue adalah bapak gue lah. Pasti ya selain orang tua lah. Oke, selain orang tua. Selain orang tua. Idola gue adalah orang yang gue idolakan adalah orang yang pertama gue ngeliat ada prestasinya atau seenggaknya atau at least atau ada impactnya untuk orang-orang. Makanya gue sangat ngefans banget tuh Kobe Bryant. Kalau tanya, gue lebih ngefans mana Lionel Messi sama Kobe Bryant? Gue lebih ke Kobe Bryant. Oke. Karena selain prestasinya, habis lihat gue liat prestasinya, gue liat pribadinya. Karena work ethic gila banget kan. Tapi sebelum gue liat work ethic, gue pasti ngefans dulu dengan cara mainnya segala macam itu. Jadi kayak kalau buat gue orang bisa kayak suka sama gue karena pribadi gue masih kayak ngapain? Karena pertama banyak yang pribadi yang lebih baik daripada gue. Attitude yang lebih sopan daripada gue, tutur kata yang lebih sopan daripada gue segala macam dan jauh banget itu segala macam. Jadi menurut gue kalau orang ngefans gue karena pribadi gue, itu malah menjadi beban gue. Oke. Nih, aku jawab lagi. Kamu barusan
mengarahkan kalau kita ngefans ke seseorang itu harus dengan achievement. Kobe Bryant, Oke. Itu ya betul. Ronaldo, Messi. Padahal yang apa sih? Seseorang baru saja memberikan 1 juta rupiah. Thank you seseorang. Oke. Padahal Ini seseorang. Thank you, seseorang. Pada saat kau ngefans sama seseorang, Yang tadi nih. kau ngefans sama siapapun itu, you name it, Kobe Bryant. Iya. Aku yakin kau nggak akan inget tanggal lahirnya. Ya, gue nggak ingat. Kau nggak akan peduli siapa istrinya. Kau nggak akan peduli sama dia punya anak berapa. Tapi yang kau lihat adalah gimana pribadinya dan kau contoh, yaitu work ethic tadi. Iya. Ya, oke, iya betul. Nah, kadang kita itu bisa salah arti kalau mengidolakan dan terinspirasi itu dua hal yang berbeda. Pada saat kau terinspirasi oleh seseorang, let's say aku terinspirasi sama Abid, itu it means aku mengidolakan dia. Nggak perlu orang terkenal untuk menjadi idola. Pada saat kau terinspirasi dari orang, ya itu udah idola. Kau pasti ada lah orang yang tidak terkenal, tapi bisa menginspirasi kau. Ada. Nah itu kau udah mengidolakan dia sebenarnya. Oke, menarik. Jadi terinspirasi. Iya, itu idola. Secara tidak langsung lu mengidolakan. Yes. Bukan idola, balik lagi kau yang ngomong siapapun lah tadi, Kobe Bryant. Aku yakin kau nggak inget tanggal lahirnya. Mengidolakan itu bukan yang tahu sejarah hidupnya, nggak kayak gitu. Tapi apa yang bisa kau ambil dari orang itu dan bisa kau tiru. Oke, paham. Tapi gue ngerti juga perspektifnya Jod. Kalau misalkan orang kayak sekarang kayak ada yang ngajak foto gitu, ngajak foto gue atau apa, itu gue masih mempertanyakan karena lagi-lagi karya. Kayak Kenapa gitu. lu ngajak foto gua? Iya. Kayak siapa gua gitu Iya, ya. karena gue anggap gue tuh belum ngapa-ngapain, cuman karena seframe aja sama Arab gitu loh, karena ngobrol aja gitu sama Arab, karena kebetulan gue temannya Arab gitu loh. Terus kalau misalkan at some point orang tahu dia ngidolain gue gitu atau dalam ngapain lu foto sama Yuka, dia karyanya ngapain gini gitu kan, Understandable. Buat gua understandable. Dan yang gue gak mau adalah di saat orang tanda kutip terinspirasi dari gua dan orang sekitar tahu dia terinspirasi dari gua, dia malah direndahin gitu loh. Kalau gua pressure-nya lebih ke situ sih. Dia ngidolain gua nih. Gara-gara itu dia dicengin. Gara-gara itu dia dicengin. Iya, gitu sih. Ngapain lu sama si ini gitu. Ngapain sih lu fansin dia gitu? Iya, menurut gua itu tanggung jawab gua gitu loh. Sama kayak tanggung jawab MU buat menang biar fansnya gak dicengin. Terlalu jauh. Tapi ada analoginya dua mirip hal. sih. Analoginya mirip kayak gitu ya. Aku boleh jawab ada dua hal. Yang pertama paling gampang FOMO. Ya mau nggak mau, sombong atau boleh nggak sombong, ya stream ini gede di Indonesia, nomor 1 di Indonesia, nomor 2 dunia, ya nggak? Itu secara data ya. Maulana, Dan thank you. banyak orang yang begitu Thank you, ketemu, wah Maulana. pengen foto bareng, habis gitu di update di sosial media, akhirnya juga wah kau bisa foto dari mana? Mereka ketemu dan bla bla bla. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa dipamerkan ke sosialnya, ke teman-temannya. Walaupun ya kadang banyak orang lah, dia nggak tahu siapa nama artisnya gitu. Oke. Oh, tapi ini artis nih, aku minta ajak foto bareng, itu banyak banget. Kita bisa lihat dari speed lah ya. Nah, dari Speed, Iya. banyak orang yang cuma tahu Speed, nggak tahu nama aslinya Speed maybe, tapi pengen foto bareng lah. FOMO, dan lain-lain. Ya, gitu FOMO ya. doang, itu yang pertama. Yang kedua, ya karena memang bener-bener yang bahasaku tadi terinspirasi, ada sesuatu hal yang ngebuat seseorang itu bisa merubah pemikiran hidupnya secara nggak sadar atau secara nggak langsung. Kayak yang tadi ngedonate suara cewek, menurutku itu secara nggak sadar niru omongannya si Grace atau demam Y gitu itu udah kemana-mana dan akhirnya dia terinspirasi hal itu, terus merasa bahwa wah aku tumbuh kembang dengan orang-orang ini nih, dia orang-orang yang nemenin aku nih. Jadi bukan karena prestasi aja, bukan karena aku masih belum siapa-siapa, tapi karena memang kalian ini nemenin gitu dan bisa ngerubah sudut pandang. Oh harusnya kayak gini ya, temenan tuh kayak gini ya. Pasti dari obrolan kalian yang salah satu yang aku suka sendiri, bahkan aku yang suka adalah soal kalian ini kerjasama tapi nggak ada yang mentingin duit. Memang butuh duit, tapi duit itu ke belakang. Sedangkan manusia normal pada umumnya adalah duitnya gimana dulu nih. Kalau soal duit sih menurut gue itu cuman
terlalu terdengar ini sih, tapi Klise lah. klise banget kalau misalnya ngomong seperjalanan pasti ketemu gitu loh. Kalau misalnya kita kerja sama as a teamnya bagus, udah pasti datang. Itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindarin gitu loh. Itu nggak semua orang punya pemikiran itu, yuk. Itu pemikiranmu. Tapi nggak semua orang punya pemikiran. Rata-rata orang pertama pikirannya adalah aku dapat duit berapa. Aku pun di sini pemikiranku adalah aku dapat duit berapa. Makanya aku sendiri kagum dengan pemikiran kalian berempat. Tapi pemikiran TP nggak salah ya, karena udah punya orang-orang di belakang kan, dan lu udah punya. Menurutku itu normal, manusiawi. Menurutku ya, manusiawi. Aku bilang normal gitu. Bukan karena TP berbeda pikiran sama kita itu salah enggak. Dan normal manusiawi, apalagi lu udah punya anak istri. Kita pun juga bukan nggak mikirin duit, Mikirin. Ada waktu itu season pertama tuh yang pernah ngomong gini. Semakin lu kejar duit semakin hilang. Nah, Semakin lu nggak mikirin soal duit datang sendiri. duit akan ngejar lu. Gua itu kata-kata itu sering banget gua dengar, tapi baru benar-benar kena banget pas yang lain. Thank Tapi you, dia duit. nggak jelasin. Gua sempet renungin. Gua tahu konsep kalimat itu, gua tahu. Iya lagi. Tapi pas gua praktekin dalam hidup, gimana caranya? Dia ngomong gitu lagi ya. Ya kan? Iya, Gimana dia ngomong caranya? Tapi sadar gak? Project season 2 ini apa yang dikatain yang gitu. Iya. Kita nggak mikirin. Iya. Nggak mikirin. Emang lu per minggu selain kayak oke ngapain cuma kayak expenses segini. Nggak mikirin sama sekali kan soal itu. Minggu ini dapat berapa, Nggak minggu tahu. dapat berapa, brand dapat berapa, segala macam nggak tahu kan? Tapi datang sendiri. Mungkin itu salah satu yang pas mikir-mikir ya. Anjing. Beda nggak sama season 1? Season 1 kita masih mikirin anjing. Ini harus berapa nih ya biar keep up untuk yang minggu ini, expenses minggu ini segala macem. Itu sih gue berasa di situ sih. Sama yang sesimpel kayak ini mau invest buat rumah segini, buat Gas, kamera gas. segini. Gue begini aja udah. Gue di Sijot ngasih detail tuh. Ini buat ini segini, buat ini segini. Gue gak baca. Aku ngomong mas ke Arab, mas, gue nggak pernah dapat uang sebesar ini secepat ini. Tapi gue juga nggak pernah buang uang sebesar ini secepat ini juga. Iya, aku dengar itu. Iya. Maksudnya Arab kau cerita itu kan di mobil kan? Hmm. Habis itu cerita kan. Aku sempat mendengarkan hal itu. Ya, poinnya kau nggak usah ngerasa kau amaterisme, nggak usah ngerasa aku siapa, aku berkarya apa, nggak kayak gitu. Yang dilihat bukan karyanya, tapi ya kaliannya udah di sini. Nih contoh, ada pembeda yang paling gampang. Contoh paling gampang, ada beberapa orang yang menyembunyikan identitasnya supaya orang suka karyanya aja, bukan suka orangnya. Let's say Marshmello, Daft Punk, atau siapa lagi? Banyak lah. Ya musisi lah, Yang DJ apa produser musik Rey lah. Mysterio Ya. zaman dulu gitu kan. Ya akhirnya orang cuma suka karyanya. Karena yang dikejar bukan mereka nggak tahu personalitinya gimana. Tapi begitu kita udah contoh Deddy Corbuzier dulu orang suka karena sulapnya, bukan karena dedinya. After dia bikin YouTube sendiri, banyak orang yang suka. Nggak tahu sekarang ya. Nggak, maksudnya. Ya maksudnya dengan banyaknya penonton yang membuktikan ya orang masih suka lah. Iya, karena kepribadiannya dia cerita soal hidupnya dan lain-lain pasti, dan banyak yang terinspirasi dengan hal itu. Pasti. Gitu. Ya sekarang yang kalian jual itu bukan karya, tapi ya kepribadian kalian. Kepribadian. Gimana yang di depan kamera ini? Personal branding. Personal branding bahasanya. Oh, startnya terbalik kita jadinya, Jod. Nggak ada yang terbalik, nggak ada yang salah. Startnya terbalik. Contohnya misalnya gini ya, kalau gue ngeliat ya, kayak misalnya Bang Radit gitu ya, komika, tapi mau bikin konten tiba-tiba review bioskop juga, ya orang nonton aja gitu loh. Akhirnya apapun yang dilakuin juga, Karena personalnya udah kuat. karena personalnya udah kuat gitu loh. Jadi kayak dia tiba-tiba review omakase gitu. Maksudnya kan kalau kayak misalnya contohnya kayak let's say komika yang lain mungkin ya masih bikin karya di seputar dunia Komedi. industri komedi gitu loh. Kalau kayak Bang Radit tiba-tiba tak review omakase gitu makan, tak ntar review bioskop premier makan apa kayak misalkan kayak udah yang dijual tuh udah personal brandingnya Personalnya gitu dia, udah. si Raditya Dika. Mau dia ngapain aja juga orang Iya. udah nonton gitu loh. Ya kayak Arab lah gitu. Betul. Mau tiba-tiba bikin kayak review makan soto di mana gitu. Ya, Ya, bisa aja. nonton juga sudah rame aja gitu loh. Bikin ya live streaming kayak gini lah aku. Iya, bikin maksudnya video udah DJ bukan kayak harus ke spesifik kemana gitu loh. Itu justru kayak lebih susah daripada spesifik ke satu jenis konten gitu loh. Ya, kalau gitu gue bisa ambil kesimpulan kita orang-orang yang beruntung.
Karena Iya, kepribadian iya. kita dulu, kepribadian Betul. dulu yang disukain. Karena akhirnya pada akhirnya apapun yang lu bikin, orang jadi mau nonton bukan karena apa kontennya, tapi karena elunya. Nih, sorry, aku bukan mau sombong ya. Iya. Kenapa aku bisa menjawab hal ini? Karena aku pernah nanya langsung ke orang dan ya dulu pada saat aku ngeband The Jumpers itu dimintain foto bareng bukan hal yang asing buat aku. Sampai aku iseng nanya ke ada orang, kenapa sih kamu pengen foto bareng sama aku? Karena bandku kah? Karena laguku kah? Karena aku kah? Karena apa? Jujur Mas P, karena Mas TP. Emang kenapa aku? Jadi temanku pernah cerita waktu minta foto. Ini sorry ya, bukan mau maksud Iya, apa ya? ini cerita aja, Cerita sharing, aja, sharing aja. Waktu aku foto sama Mas TP, ya waktu temanku foto sama Mas TP bilang, sorry ya aku keringetan, nggak apa-apa. Padahal dia minta foto. Di situ temanku kayak aku ini minta foto tapi masih Mas TP yang bilang sorry gitu. Nah itu diceritakan ke teman-temannya dan karena itu aku ngefans Mas TP itu mau apa ya, masih perhatian sama fansnya. Sorry ini bukan aku maksud sombong atau apa ya, ini aku cerita dalam di situ aku sadar kalau kadang orang ingin foto sama kita itu belum tentu karena karya kita, bisa jadi karena personality aja. Oke. Dengan apa yang kita lakuin. Gue punya pengalaman dulu. Gue kan fokus konten di TikTok. Kalau konten gue masak. Iya. Terus sekali-sekali lah tuh gue ngepost konten gue lari. Penontonnya nggak sedikit, nggak banyak gitu loh. Penontonnya itu ya oke, tahu gue, cuman dia jadi nggak sebesar Masak lah. konten masak gue gitu loh, karena orang-orang taunya itu gue masak gitu loh, bukan pelari, bukan olahragawan lah ibaratnya gitu ya. Gue di sini konten lari gue jadi FYP sekarang naik kayak gitu. Naik, yang lama-lama naik. Iya, yang lama konten lari gue. Padahal gue kalau ngepost kayak waktu itu kayak konten gue lagi di gunung apa gitu, nggak sebesar konten gue masak gitu. Dan gue yakin tuh sering dan banyak dialami oleh banyak konten kreator, makanya kenapa tadi gue misalnya kayak lu punya konten idealis yang lu pengen bikin gitu misalnya. Gue juga gitu misalnya kayak gue ngeliat orang bikin konten lari, gue pengen ngepost konten lari gitu. Tapi ternyata yang nonton nggak sebanyak kalau gue bikin konten masak gitu loh. Ya gue zaman ini berarti Dota. Kalau gua gak Dota sepi. Kalau gua ngekes, Oh Lana, thank you. ngekes tuh bisa 5.000 Langsung rame gitu ya. langsung rame. Ya karena orang lihat dotamu kan Mas. Betul. Masih belum personalitimu. Gak lama gue cekokin ngobrol sih. Ngobrol sama gue, ngobrol lu anjing. Ngobrol doang lu. Tapi yang gue rasain setelah gue balik dari maraton season 1 adalah saat gue main Dota. Orang yang tertarik sama personality gue di saat gue main Dota tetap nonton. Iya. Kayak jadiin si gua ngapain sih ini Iya gitu. lagi. Gue pernah lagi. Ini gue udah tahu nih. Secara viewers bakal hancur banget. Bakal hancur tuh. Gue rakit Lego anjing. Gue nggak baca chat sama sekali. Orang bisa standby 400 orang. Gue bilang apaan sih? Padahal dulunya mungkin nggak bakal seperti itu gitu kan. Langsung 4 ya. Karena kan biasanya kan kontennya kayak bisa gaming apa. Dulu gue tabrak tuh, gue lagi pengen rakit Lego gitu loh. Ya udah, gue mau streaming rakit Lego, gue lagi mau rakit, gue mau salah satu bentuk quality time gue sama Grace lah. Gitu, gue sama Grace rakit Lego berdua. 400 yang nonton, lu udah gue diemin gitu, gue diemin. Karena kan bikin gue fokus gitu kan, nggak baca chat nggak apa kan. Tapi sebenarnya itu boundaries yang udah lu tabrak dari di stream ini. Kayak misalkan lu diem. Kayak misalkan lu rakit Lego di sini. Atau apa. Nanti waktu rakit Lego, oh si Jot lagi rakit Lego kayak biasa. Iya. Iya lagi. Udah Kayak banyak FIFA aja sih, kayak FIFA ya. Iya, kayak FIFA gitu. Kayak misalkan kita main HP denger lagu atau apa. Orang kayaknya masih ada yang nonton gara-gara udah terbiasa gitu. Sama ini kayak pressure DTR jadi kayak udah ngilang sih. Karena kan maksudnya kayak kita udah terbiasa 24 jam gitu. Jadi orang kayak udah terbiasa kayak DTR bukannya kita nanti balik streaming masing-masing pengennya DTR doang ya. Iya. Pasti diusahain. Pasti diusahain kayak ada topik yang bisa dibawa. Soalnya kan ini kan karena ini kayak macam subaton. Iya lagi. Akan pasti ada saat dimana DTR anjir. Jadi kalau misalnya ada yang ngefans sama kau, jangan bingung kenapa anjing. Memang ada reasonnya, yaitu karakter kau. Tapi gue bakal selalu nganggap itu sebuah tanggung jawab buat gue ngelakuin sesuatu. Memang, itu bisa bermata duanya di situ. Tapi gue gak kepikiran lagi orang ngefans, bukan kayak gini. Orang bisa sampai ajak foto itu bukan karena kayak emang ngefans sama orangnya atau misalnya karyanya, tapi karena FOMO juga. Enggak sih, bukan karena FOMO-nya, maksudnya kayak tadi tapi kan bilang tuh karena mungkin selama ini kita nemenin dia gitu. Mungkin lagi ngerjain PR kayak, lagi kuliah kayak Berkesan atau gitu. berkesan, jadi kayak buat appreciate atau mungkin memori dia ketika ketemu kita dia foto gitu. Gue inget apa yang si Bang Ian bilang. Dia bilang dia kan
dia merasa punya tanggung jawab kepada para penonton dia kan. Kayak dia bilang kenapa kayak dia suka sama Bon Jovi gitu kan. Ya karena orangnya kayak ya punya tanggung jawab sama penonton gitu loh ya. Nggak ninggalin penonton begitu aja gitu loh, karena ada tanggung jawab sama penonton. Ada attitude yang harus dijaga, harus tampil seperti apa gitu. Karena dia punya tanggung jawab sama fans-fans, penggemar dan penonton dia. Jadi mungkin kita semua nonton suka dengan pertemanan kalian yang membuat kalian harus ingat ke semua orang bisa punya tongkrongan, misalnya kalian nanti langsung bersakai punya tongkrongan dan teman aja sih ya. Nah, gue jadi kepikiran gara-gara yang tadi lu ngomong logat Y gitu. At some point kalau misalkan ini stream udah agak lama, terus masih ada yang pakai logat kita ngomong, Atau kiss. iya, terus ketemu sama orang juga nih yang Iya. yang logat juga sama. Lah, nonton maraton juga dulu. Iya lagi. Iya sama. Terus jadi obrolan nih, seru banget momennya waktu itu. Iya. Seru banget. Oke, bentar. Pan jam makan dulu, Pan, gua makan dulu. Kalau misalnya ada momennya ya. Mudah-mudahan jadi core memory yang baik lah buat kalian. Karena itu yuk, sebenarnya aku pingin ngobrol sama orang yang nonton ini sebenarnya. Ya kita kan nggak bisa ngeliat punggung kita sendiri tanpa bantuan alat atau orang lain kan. Aku pengen lihat sebenarnya apa sih yang dari POV mereka, kenapa mereka suka, ekspektasi mereka apa, kesalahan kita mungkin di mana. Yang aku harus membedakan antara mental sosial media dan yang berani langsung ngomong gitu loh. Karena yang berani langsung ngomong pasti dia punya effort untuk datang. Beda. Ya, itu akan beda banget dengan yang asal ketik di rumah sambil tiduran. Kayak sama aja kayak orang, kayak misalkan kita muji cewek cantik di reply story, sama misalkan kita ketemu langsung terus kita memberanikan diri bilang dia cantik. Wah, itu susah banget. Itu berarti memang dia secantik itu. Emang dan memang sesuka itu kan. Iya. Nah, Sesimpel itu aja. itu yang kenapa aku pingin maksudnya ngobrol langsung dengan orang yang memang punya effort, keberanian dan waktu, kasarnya rasa memiliki lah dengan maraton ini. Pasti banyak, ada lah beberapa viewer yang memang aku udah into banget sama ini, aku ngerasa memiliki, aku ngerasa nongkrong sama kalian, aku pingin mengkurasinya dengan hal itu. Kalau aku membaca di live chat pasti ada beberapa pendapat yang bertentangan kan. Dan aku bingung ini sebenarnya yang valid yang mana dari orang yang mempunyai rasa memiliki. Ini gue udah ada ininya sih kalau soal streaming ya. Kan sebelumnya kan di platform ini beruntungnya gue Aku kan sama cewek namanya Mei. Aku harus apa, Ger? kasih tau Ger. Kasih tahu Ger. Terusin, Bang. Iya. Ajak jalan. Jadi ke. Mei. Terusin aja, Bang. Ajak Oke. jalan. Pelajarin dia sukanya apa. Komunikasi. Nah, kalau beruntungnya gue kayak Mas P kan bingung nih dari komen ini. Kalau beruntungnya gue kan gue udah ada apa ya, dari komunitas kecil gitu kan yang memang udah deket dan udah tahu gitu kan guanya gimana. Jadi kalau di saat-saat gue pengen konsul atau bertanya tuh gue bisa dapat masukan yang memang Real ya? real. Mereka memang kalau misalkan gue salah dibilang salah. Kalau misalkan gue Emang care lah ya. ya emang care, emang beneran care. Season 1 juga waktu enggak yang 5 hari gue beneran pengen kabur, gue nggak kuat gue. Oh, Medisher mati ya? Gue bilang gue gak kuat nih, haters banyak banget beneran, orang-orang benci gue bilang kan. Gue mau kabur, terus mereka bilang, yuk kalau misalnya lo kabur lu sama aja ngasih makan ego haters tuh, mending lu lanjutin biar mereka kesel lihat lu terus. Gue di sini sampai sekarang gara-gara mereka anjing. Nah, kalau dulu di hate itu se-hate apa sih? Aku nggak Jadi ngikutin lagi. intinya kan dari awal gue bilang, yuk keset ya. Dia bilang gas segala macam, kuat, dia bilang kuat keset ya. Pokoknya biasalah supaya intinya gue dari dulu ngomong ada beberapa nama di kepala gue tuh yang kayak anjing harusnya tuh angkanya nggak segitu. Dia Nggak kayak segitu tuh lebih rendah atau lebih tinggi? harusnya lebih tinggi, jauh Oke. gitu segala macam, deserve better lah gitu. Salah satunya Yuka, makanya gue tuh selalu ajak Yuka kemana-mana. Makanya gue paksa dia ke rumah rap segala macam, dia kakak kan. Udah gue ajak terus ya udah bilang, yuk pokoknya apapun yang terjadi jangan baper ya, karena gue lakuin ini semua on stream. Mau framing terus terusan, tak framing lebih, gila banget di framingnya deh. Semua yang dia lakuin gue framing, semua yang dia lakuin gue salahin segala macam. Tek berhasil dalam arti dan dia juga bawanya nyantai dan bercanda. Awal-awal tuh LUK apa yang dia lakukan LUK sampai beneran yang kayak nge-head lu pe. Tapi bedanya kan lu makin di-head kan karena diladenin kan. Dia makin di-head karena dia diem. Oh.
Kayak misalnya gue begini nih. Ntar aku harus lurusin satu dulu nih. Jadi gini, yang dilakuin Thierry Son, Gary, Arab, Yuka ke aku itu sama dengan yang dilakukan Thierry Son ke Yuka dulu kan berarti kan. Aku dijadikan keset itu bukan karena mereka ini soalnya udah kemana-mana jadi bola liar. Son. Aku harus ngomong ini di Instagram itu ada yang sampai bawa ras karena aku berbeda sendiri, ada yang sampai bawa agama karena aku beda sendiri, ada yang karena aku nggak minum dan lain-lain, aku pengen dikit gini loh. Ini di depan kamera itu mungkin seperti yang Arab bilang cuma 20% yang kadang lihat. Beda sama yang di belakang gitu loh. Di belakang kita udah menentukan role kita. Sebenarnya nggak pernah menentukan kita ngobrol ya. Sebenarnya asal jalan aja. Kalau aku boleh bilang, momen awalnya itu pada saat Arab nanya soal Jember. Di situ kayaknya wah TP bisa nih jadi keset. Menurutku itu. Karena reaksi Mas Karena reaksi lucu. Nah, dan aku juga nggak baper gitu. Akhirnya diterus-terusin dan itu ngebantu aku banget. Jadi buat kalian yang berpikir kemana-mana aku apa ya disingkirkan itu nggak ada. Apalagi karena ras itu udah terlalu bodoh lah. Gak ada pemikiran kayak gitu. Kurang toleransi apa di sini? Aku dibolehin nggak minum. Kurang toleransi apa? Aku dibolehin untuk sholat di saat-saat misalnya ada apa. Bahkan aku diingetin, dibangunin untuk sholat. Kurang toleransi apa gitu loh. Kalian berharap apa lagi? Jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Bahkan aku dari Jember diberangkatin pakai biaya mereka, aku nggak keluar biaya sama sekali. Kurang toleransi apa? Nah, ini kan kalau dari mulut Mas TP kalian bisa percaya. Kalau misalnya dari mulut kita tuh kita kayak aneh sebenarnya. Ini juga sebenarnya kita udah ngomong beberapa kali gitu loh. Kita yang baca pun kayak ini kenapa konyol banget. Konyol banget, aneh aku sama komentar-komentar netizen entah itu di TikTok lah, di Instagram lah, di YouTube lah, aneh. Double standar gitu loh, bahasanya double standar. Ya memang posisinya aku jadi keset, Thierry Son yang lempar bola panasnya, maksudnya bola untuk diejeknya. Mereka tuh ngelihat kayak ibaratnya tongkrongan kita kayak gini nih, mereka ngebayangin kalau misalnya hal itu terjadi di tongkrongan mereka kayak begini nih. Jadi merekanya justru yang malah lebih bawa perasaan gitu loh yang kayak jangan usah dipikir ya, in the first place lu orang nggak mungkin masuk ke tongkrongan kita. Bukan karena kita terkenal, karena lu terlalu baper. iya.